Itu nggak bahaya lah istilahnya. Nggak bahaya, karena yang salah itu yang sadel sepeda yang kecil. Makin kecil kayaknya makin gaya gitu kan, makin tipis gitu kan. Karena kan ngontelnya jadinya he gitu loh. Jadi kan gaya gitu. Padahal sebenarnya itu yang nggak benar. Itu jadi, malah yang nggak benar. Dia ngejepit saraf di namanya arteri vena pudendus yang persis di tulang duduk kita ini di laki-laki. Kalau misalkan justru tidak pernah masturbasi dokter, ada nggak bahayanya? Nyelip-nyelip sebentar, terus main quickie gitu. Ada yang nggak suka quickie sex karena aduh gue repot nih, gue ini, aduh gue lagi kejar nih, gue stres nih gitu, nggak bisa. Sekarang kan trennya itu adalah kalau kita nggak ngopi nggak keren dokter. Oke, benar. Benar nggak sih? Bener banget. Ngumpul sama teman, ngopi yuk. Lagi yuk. di rumah, pengen kopi ya. Iya. Tapi apakah betul bahwa ternyata kopi itu bisa berakibat impoten? Jadi malah jurnal yang terbaru dia bilang katanya kopi itu kalau kecil jadi kawan, kalau gede jadi lawan, kayak api. Oke, jadi kalau Jadi prinsipnya kecil, kalau kamu minum kopi cuman segelas, 2 gelas, itu bagus, memperbaiki pembuluh darah penis malah. berarti bisa menyembuhkan impoten tadi lah. Kalau ringan ya, gradasi yang masih ringan ya. ringan ya, oke. Tapi kalau kamu kopinya udah kayak Mbah Toyib ya, yang Mbah Surip yang minum kopi sehari 20 gelas. Gelas loh. Gelas besar loh. Yang jadi malah badan kita kebalikannya, agitasi. Jadi dia prinsipnya meningkatkan saraf, stimulan saraf. Jadi kalau sarafnya dirangsang terus malah jadi kayak orang agitasi, malah jadi kayak nggak nyaman badan kita, malah nggak bisa ereksi. Jadi inti tetap aja nggak boleh berlebihan. Yes, ya. Tapi bisa ya kalau kopi meningkatkan gairah seks? Bisa. Karena badannya jadi stimulus kayak jadi pengen gitu ya, iya, karena badannya ngerangsang. ngerasa nyaman. Kan prinsipnya kopi itu sebenarnya salah paham orang. Bukannya naikin libido, jangan salah paham. Hanya makanan-makanan kayak afrodisiak yang bisa naikin libido. Tapi kopi bukan afrodisiak. Kopi bisa meningkatkan badan kita jadi lebih nyaman. Stamina kita jadi lebih enak, lebih segar. Jadi, beda sama kambing ya? Beda, kalau emang ada afrodisiaknya. Oh, jadi kalau kambing tuh bisa untuk meningkatkan gairah. Tapi sebenarnya bukan daging kambingnya sebenarnya. Itu tuh yang makanan telur kambing itu loh. Ya oke, itu. Torpedo. Kalau dagingnya mah ya enggak kayak daging sapi sama daging yang lain sama aja. Jadi intinya gini, kalau kopi itu nggak sama kayak kambing. Kalau kopi itu bisa bikin kita semangat aja. Ya, jadi mau ngapain aja tuh bukan gairahnya ya, semangatnya jadi semangat aja. gitu. Seger badan gue nih gitu. Kalau kambing alias torpedonya karena ada hormon gairah. laki-laki. Oh gitu. Hormonnya si kambing gitu. Yang buat kita pengen gitu. Iya, itu yang dicari gitu kan. Itu yang dicari, oke. Tapi bisa ya berarti kalau tuh cowok mancing dia biar bergairah kasih kambing, itu bener berarti? Hati-hati nanti diserkem loh. Kan cuma nanya nih, berarti bener ya, suguhin aja kambing yang banyak gitu ya. Biar tahu nih dia bisa bergairah atau enggak gitu pakai kambing gitu dokter. Konsekuensinya kamu siap diterkem nggak gitu aja. Aku mah siap-siap aja diterkam ya, aku mah pasrah gitu ya kalau sama kayak gitu ya dokter ya. Tapi kalau misalkan cewek sendiri ya dokter, kalau dari segi kedokteran kan pasti juga ada permasalahan gitu ya dokter. Ada nggak yang berhubungan mungkin sama tadi ya dokter bilang kayak disfungsi ereksi kan? Kayak ya, namanya vaginismus atau nyeri pada wanita membantu berhubungan itu bisa juga. Nah itu salah satu faktornya, makanya saya bilang kalau berhubungan tuh intinya adalah make love ya. Jadi laki-laki harus tahu karena wanita tuh beda titik rangsangnya, bahkan di buku aja dibilang ada yang titik rangsangnya di belakang telinga, ada yang rangsangnya di payudara, ada yang bahkan di vagina juga ada titik-titik namanya G-spot. Iya. Dia harus tahu di mana titik itu. Nah, itu dengan mengetahui istri masing-masing, pasangan masing-masing, jadi dia bisa explore. Nah, disitulah mencegah yang itu tadi. Kalau namanya cowok misalnya datang langsung main ya, jadi bisa aja ejakulasi dini. Yang perempuannya kasarnya kata perempuan yang ngotor-ngotorin doang, gue belum mulai. tapi kan bener, ini ya kan cowok juga nggak boleh ego
egois kan? Yong dokter? itu betul. Kan juga ada memang yang akhirnya bermasalah rumah tangganya karena Gara-gara itu. perempuannya istrinya tidak merasa terpuaskan. Iya, gue baru naik, lu udah keluar gitu. Iya. Yang ada Lu kan jadi bete. emang ngotorin doang. Lu nggak bisa Ngotorin habisin doang. sampo doang lo di rumah ya kan? Gimana tuh kayak gitu? Ada tuh yang ngomong kayak gitu sama saya. Oh iya. Tapi itu benar ada ya dokter ya? Ada. Ada ya, namanya juga pasien. Pasien. Tapi selama ini dokter, apa sih yang menurut dokter tingkatan yang paling parah deh untuk masalah seksual laki-laki yang pernah datang ke dokter? Ya nggak malu lah istilahnya. Jadi gini, emang sih buat laki-laki ini masalah ereksi ini gampang-gampang susah ngobatinnya ya. Oke. Karena kayak punya kasus. Gengsinya itu tadi tuh ya. Ada yang pengen nih ceritanya. Si suami udah umur 60. Masih pengen nih. Iya. Si istri ngomong, "Dok, suami saya begini. Itu kalau nggak keluar bakal ngamuk-ngamuk, Dok." Tapi si istri kan udah menopause. Dia juga udah males kan? Iya. Akhirnya jadi berantem depan saya. Yang satu pengen, yang satu nggak pengen. Jadi kadang-kadang ya itu tadi. Kalau nerapinya mesti memang benar-benar yang satu itu yang masalah yang pengen, yang satu nggak kepengen punya pasangannya. Tapi ada juga yang emang pengen banget, ya mohon maaf, ini budak misalnya ya, gitu kan. Tapi memang nggak bangun karena usia, faktor usia. Nah itu biasanya bisa diobatin. Kalau itu sih nggak masalah, biasanya emang itu bisa diterapi dengan obat dengan yang SWT tadi. Cuman kalau yang pasangannya udah seumuran sama dia, suka kadang-kadang suka reject. Jadinya malah berantem. Malah jadi berantem. Kalau yang pasangannya masih muda, mah kadang-kadang oke aja. Terus udah tua kan kayak, lo tau diri dikit. Ya gitu deh. Ini pinggang udah mau copot, kamu masih begitu aja gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin kebanyakan masturbasi, dokter, itu mungkin bisa menjadi tadi ya, ejakulasi gitu ya. dini, Ejakulasi hati-hati. dini. Kalau misalkan justru tidak pernah masturbasi, dokter, ada nggak bahayanya? Kalau nggak pernah Maksudnya kayak saking dia mungkin gak punya pasangan atau dia aduh takut deh nonton film gitu ya, film bokep atau apa karena udah tahu bahayanya, tahan-tahan aja nih padahal lagi pengen gitu. Ada tuh. Ada bahayanya nggak sih? Nggak bahaya tepatnya, jadi kayak dia merasa kalau dia berfantasi seksual itu kayak dosa. Jadi bikin dia depresi. Oke, jadi Nah akhirnya ini proyeksi ke dalam. jadi psikologisnya yang Iya. kena. Ada tuh yang kasus begitu, datang ke anak muda. Dia Pengen kayak banget. feeling guilty, dia pengen ya seperti laki-laki ya semua laki-laki pasti pengen karena lagi nafsunya tuh pasti ada dan itu wajar, apalagi udah mulai sampai istilahnya mimpi basah. Iya, oke. Nah itu hasrat yang terpendam yang keluar dari laki-laki. Itu adalah hasrat dia. Oke, sampai mimpi basah itu berarti emang dia ada hasrat yang terpendam. terpendam. Jadi lo mimpi basah tadi kan. Oke. Nah, ada yang proyeksi dirinya itu ke dalam. Jadi seolah-olah kalau gue berfantasi seksual itu dosa. Jadi itu tadi dia nahan masturbate malah jadi kayak berbalik ke diri dia akhirnya gitu. Jadi depresi. Pasien saya jadi depresi. Tapi ada nggak dokter cara untuk memperlama entah untuk cowok dan untuk cewek ya, untuk memperlama durasi lah gitu? Sebenarnya ada. Prinsipnya itu tadi harus belajar. Oke. Nah, tadi prinsipnya adalah satu tadi memahami pasangannya wanitanya. Jadi prinsip perempuannya harus dipanasin dulu. Baru mau penetrasi setelah perempuannya panas. Inilah caranya ya untuk nomor satu sama-sama itu. nih ya, cewek-cowok jangan ya. egois lah. Laki-laki nggak boleh egois lah. Kalau laki-laki nggak boleh egois. Laki-laki, halo laki-laki, please jangan egois ya. Kamu kan baik, ya kan? Jadi jangan egois. Yang kedua, tiap kali misalnya sudah mulai mau keluar, itu harus ganti posisi. Ganti posisi. Ganti posisi. Misalnya tadinya dia di atas, posisinya jadi misalnya perempuannya yang di atas. Oke. Ganti. Itu cara salah satu untuk menahan supaya tidak keluar dulu.
Tapi kalau ganti posisi itu malah nggak akan jadi turun kan, dokter? Ya enggak, kecuali kalau ganti posisinya kelamaan. lagi main sampai Ngopi dulu. pipis dulu. Ya, itu turun gitu. Tapi kalau langsung enggak dong ya, harusnya ya, dokter ya. Oh, jadi itulah caranya. Pokoknya yang pertama caranya adalah saling mengetahui gimana caranya. Yang kedua, coba ganti posisi kalau udah ngerasa mau keluar. Tapi ada nggak sih jam-jam berhubungan intim yang paling bagus? Ada. Jadi tergantung moodnya masing-masing. Yang perempuan moodnya juga mesti enak, yang laki ternyata mesti enak. Nah, kadang-kadang ada yang suka quickie sex. Oke. Tahu quickie sex ya, tahu ya. Ada yang nyelip-nyelip sebentar terus main quickie gitu. Ada yang nggak suka quickie sex karena aduh gue repot nih, gue ini, aduh gue lagi kejar-kejar nih, gue stres nih gitu, nggak bisa. Ya, jadi memang malah kadang-kadang ada laki-laki yang misalnya habis capek, habis dari kantor udah capek gitu, pengen having sex. Jadi kayak ngelepas capeknya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oh, makanya harus siap sedia, saling mengerti tadi gitu ya. Kalau mungkin jam, waktu, lokasi dan lain-lainnya itu bisa menyesuaikan. Malah ada pasangan yang cerita, lakinya harus, dia bilang, pokoknya mah aku tiap hari ini harus. Oh iya? Tiap minggu itu di hari apa dia harus dia. Sama lah kayak kalau orang bilang kalau Kamis tuh ya malam Jumat tuh ya. Iya, adanya Kamis malam Jumat. Nah, itu. Kan, kayak gitu lah. Ada yang kalau ini suaminya maunya tiap hari apa tuh kita harus gitu ya, berbuat hal-hal yang menyenangkan. Jadi sebenarnya kalau untuk caranya supaya tidak impoten ada caranya tadi gitu ya Pak Dokter ya. Jadi ada. Itu harus diterapi itu. Ada terapinya, pasti harus diterapi ya. Tapi kan kadang-kadang nih sebagai perempuan adalah yang kita kan nggak tahu Pak Dokter pas mau menikah gitu. Ada nggak sih mungkin kiat-kiat gitu dari Pak Dokter gitu ya untuk yang belum menikah, kan kita nggak tahu mana laki yang hebring mana yang enggak loh. Ada nggak sih, kelihatan nggak sih Pak Dokter? Jujur aja emang mesti dites. Harus diraba. Jadi intinya, harus diraba. Tetap aja semuanya harus test drive. Iya, harus diraba dulu ya. Oh, diraba dulu ya. Berarti ya bawa ke dokter. Bukan maksudnya dicobain loh. Enggak gitu. Kita nggak ngajarin gitu. Maksudnya tadi Pak Dokter diraba tuh sama Pak Dokter gitu loh ya. Please. Jangan sembarangan mikirnya loh. Nggak, karena kan kadang-kadang kita takut ya sebagai perempuan tuh, kita tuh punya ketakutan tersendiri gitu Pak Dokter. Aduh, suami saya pertama udah pasti dong bisa bangun nggak? Iya dong. Iya dong. Iya, tiba-tiba nikah. Karena pernah ada yang viral, dia cerai langsung karena suaminya nggak bisa bangun. Pak Dokter. Setelah menikah. Nah, itu kan jadi bingung. Ya kan, makanya tadi kan kalau kata Pak Dokter gitu ya, kalau misalkan dia memang. Kamu mengingatkan saya kasus terbaru tuh. Iya. Jadi pasien saya umur 26 tahun baru operasi katup jantung. Kalau itu memang karena operasi ya. Habis operasi itu dia langsung nggak bisa bangun. Dan dia itu panik karena minggu ini apa minggu depan dia mau nikah. Jadi ya itu harus lagi akhirnya dong ya. diterapi. Harus diterapi lagi. Jadi iya. sekarang kalau misalkan tiba-tiba punya pasangan, kok kamu nggak bisa bangun, ya udah terapi aja dulu, coba aja dulu gitu ya. Berarti sebenarnya udah ada, bukan obat lah ya dokter istilahnya ya. Udah ada caranya juga gitu. Tapi yang paling penting memang nggak bisa kelihatan ya dokter ya. Agak susah sih kalau laki-laki. Emang mesti diraba itu. Diraba sama dokter. Hey, diraba sama dokter. Iya betul. Tapi kalau tadi, ini ada yang nanya nih. Ada yang tanya nih ya. Nih, kan yang namanya laki-laki nih dokter. Ini maaf nih kalau saya salah, mohon maaf kalau saya mau minta maaf dulu ya karena saya perempuan. Kan saya suka dengar tuh teman-teman saya dulu zaman SMA gitu ya dokter ya. Lagi di toilet, gede-gedean mana nih? Gitu kan. Akhirnya lah ngerasa, ya kok punya gue kecil gitu ya. Sebenarnya apakah betul bisa nggak sih memperbesar penis? Ke dokter ya. Maksudnya bukan yang tadi tuh ke dukun-dukun atau ke maaf gimana? Bisa, tapi agresif, harus operasi. Waduh. Berarti benar-benar harus dibongkar? Iya, bisa. Jadi khusus untuk penis-penis yang mendelep ke dalam. Hah? Namanya Kenapa Mas langsung nunduk? Ada penis-penis yang dia kepalanya aja cuma nongol-nongol kecil gitu. Oh, emang ada kasusnya? Ada. Oh, itu memang penyakit ya? Ya, itu penyakit. Pak Dokter ya. Itu mesti dioperasi, istilahnya ditarik ke atas.
Serem juga tuh ya. Jadi maksudnya jangan juga sembarangan ya, memang Ya. lebih baik daripada nanti harus dibongkar, benar-benar dibongkar. Ya kan, mendingan ya kalau emang dari sekarang ada keluhan, berobatlah ke dokter. ya berobatlah ke dokter dulu. Dan mungkin dokter bisa bilang gitu ya ke sahabat Kompas TV, mereka Sebaiknya hati-hati juga dokternya, jangan sembarang dokter. jadi harus kemana sih sebenarnya? Ya, memang sekarang dokter-dokter ini ada yang ngaku-ngaku seksolog. Oke. Ada yang pasiennya juga bingung, ke kulit kelamin datangnya jadinya. Iya, ya karena kan dipikirnya kelamin. Iya, betul, nggak Padahal salah bukan, sih. nggak salah ya. Kalau Tapi untuk urusan begini kayak urologi memang. Urologi. Atau andrologi lah, androlog. androlog Androlog atau urolog ya, Kalau itu yang paling benar. paling benar. Kalau ke kulit kelamin ya paling ada cuma dipegang-pegang doang sih. Mungkin Dia kalau nggak kulit kelamin kalau misalkan emang ada penyakitnya kali penyakit ya. kelamin. Oke, kayak Betul. Lion King ya. Yes, Jessica. Lion King. Itu mungkin bisa gitu. Iya, iya, Tapi kalau iya, ke iya, spesialis iya, iya. kalau emang udah lebih Pengen penyakitnya khusus, parah lah. ya. Tapi mungkin dari dokter ada nggak bisa ngomong ke sahabat Kompas TV gitu kan, yang tadi dokter bilang kan sebenarnya kalau para laki-laki mungkin untuk konsultasi masalah penyakit tersebut itu kan agak sedikit berat gitu. Gimana sih dokter, boleh diajak gitu? Hai laki-laki. Para laki-laki yang di sahabat Kompas TV, kalau memang pengen bertanya atau malu mungkin bisa anonim atau via YouTube-nya Kompas TV. Tuh. Iya kan? Bertanya. Banyak cara gitu, dan mohon maaf jangan cari sendiri yang nanti ujung-ujungnya salah. Oke. Yang salah itu yang kadang-kadang begitu udah kasip ke sayanya harus bongkar-bongkaran itu yang saya bilang itu. Ini jangan tunggu sampai parah. Lebih baik kalau Iya. emang ngerasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, Iya. sahabat Kompas TV gitu ya. Lebih baik bertanya langsung dulu ke Hanyalah dokter. dokter, atau kamu ke Kompas TV juga, nanti Kompas TV akan nanyain saya. Terima kasih loh ya. Ini akan membuat pekerjaan kita lebih banyak. Tapi jangan lupa pokoknya di sini ya, kayak tadi kita kan juga sudah menjawab mungkin salah satu pertanyaan dari sahabat Kompas TV ya. Iya. Dan sekali lagi terima kasih Dokter Akbari Sama-sama. sudah mau hadir ke konten dewasa, ke kode ya, mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi. Dan jangan lupa sahabat Kompas TV yang punya pertanyaan atau mungkin pengen terus tahu mengenai konten-konten dewasa, jangan lupa di like, comment, subscribe, di share semuanya ya. Pertanyaannya juga boleh nanti kita akan sampaikan pastinya ke bintang tamu saya yang lebih kompeten untuk menjawab, bukan saya. Karena kalau saya cuma nanya bahasanya, yang jawab yang lebih kompeten ya. Iya. Kalau gitu kita ketemu lagi di kode berikutnya di konten dewasa. Saya Ulan Jani pamit. Dadah.